Aparatur sipil negara yang terbukti terlibat dalam dugaan suap hingga gratifikasi jabatan kepala sekolah di Kota Makassar terancam dijatuhi sanksi berat hingga pemberhentian. Penegasan itu disampaikan Kepala Inspektorat Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti pada Senin 29 Juni. Sanksi tersebut mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dalam aturan, pelanggaran disiplin ASN dibagi menjadi hukuman ringan, sedang, dan berat. Untuk pelanggaran berat, sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Apabila dalam proses pemeriksaan juga ditemukan unsur tindak pidana seperti suap, gratifikasi, pungutan liar, atau pemerasan, maka penanganannya tidak hanya berhenti pada sanksi disiplin ASN, tetapi juga dapat diproses sesuai ketentuan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Sebelumnya, sejumlah nama disebut dalam video pengakuan kepala sekolah seperti Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Muhammad Yunus Sanusi, Alfian hingga Atta Andi Taufik Aris yang merupakan pejabat PDAM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryama Abe dan Ratu SPD MPD. Saya adalah keksek definitif, di mana saya sudah mengikuti ujian kompetensi mulai dari BKN yang diadakan BKN dengan nilai level 4. Ada 3 kompetensi, semua 100, nilai kompetensi 1 105, nilai kompetensi kedua 95, nilai kompetensi yang ketiga 116. Itu saya masuk kategori level 4. Kemudian diadakan lagi tes dari dinas yang letaknya di Sheraton. Alhamdulillah semua jawaban saya benar. Kemudian dari definitif ini di Kecamatan Biringkana yang ada 3 yang lolos untuk masuk wawancara di BKD, termasuk saya, Pak Yunus, Bu Samsia Ka'bah yang SD Negeri Dayak 2. Selanjutnya, setelah wawancara, tengah malam sebelum Pak Yunus ini menjadi Kabid JTK, dia telepon saya tengah malam tanggal 29 tahun baru, bulan 12. Pada saat itu Pak Yunus bilang, "Halo, saya dipanggil Dinda. Halo Dinda, saya sudah lihat penempatan tak. Saya sudah lihat bahwa penempatannya ada di sekolah yang besar dengan siswa yang lebih 500. Saya bilang alhamdulillah, mungkin itu adalah hasil dari kerja keras saya untuk belajar, kompetensi saya, mungkin seperti itu, dan doa ibu saya. Terus dia bilang, Pak Yunus, ya Dinda. Selanjutnya tidak lama saya tutup teleponnya, Pak Yunus menelpon lagi langsung itu Samsia Ka'bah SD Negeri Dayak 2. SD Negeri Dayak 2 ini mengatakan kepada saya, "Halo, ditelepon sama Pak Yunus." Saya bilang, "Iya, saya ditelepon Pak Yunus." Apa dia bilang? Dia bilang, "Saya sudah tahu penempatannya. Katanya penempatanku sudah diketahui." Ya, alhamdulillah. Lanjut atau singkat cerita, pada saat besoknya lagi pas tahun baru, tengah malam sekitar jam 12:30 begitu, sudah mau tidur, ada masuk teleponnya Pak Yunus. Dia bilang, "Halo Dinda, ini sekarang saya sudah berada di rumahnya tim suksesnya atau orangnya Pak Wali Kota. Salah satunya adalah Alfian. Di mana ini Alfian? Dia loudspeaker, makanya saya dengar dia sementara mengetik. Dia bilang, ini Alfian, ini Pak Alfian sudah mengetik nama-nama kepala sekolah dan penempatannya. Begini Dinda, mau pilih sekolah yang mana kita mau?" Saya bilang, "Iya, sesuai dengan yang semalam kita katakan bahwa kita sudah tahu sekolahku, tapi kita tidak mau kasih tahu sekolah apa itu." Langsung dia bilang, "Kalau begitu Dinda bayar 30 juta demi Allah, demi Rasul." Pak Yunus bilang sama saya, "Bayar 30 juta kalau mau sekolah besar." Begitu. Selanjutnya apa yang saya bilang? Saya ini kasihan tidak punya uang. Betul-betul modalku itu andalanku cuma otak saya, tidak ada yang lain untuk kepintaran pendidikan di Makassar. Jadi saya itu tidak ada, andalanku cuma otak. Selanjutnya dia bilang apa? "Oh ya, kalau begitu Dinda sudah hapus anuku Dinda. Hapus nomor teleponku, bawa nomor telepon masuk telepon bahwa saya sudah telepon dia."
dia suruh hapus. Karena pada waktu itu saya tidak curiga, karena Pak Yunus ini orang baik sekali, agamanya bagus. Jadi saya tidak pernah curiga akan seperti ini. Dia bilang, hapus itu panggilanku Dinda. Saya hapus sesuai dengan perintahnya. Terus saya sudah screenshot, dia bilang screenshot. Saya screenshot, kemudian saya kasih lihat, saya sudah hapus. Oke, dia bilang hapus juga itu screenshotnya. Seolah-olah kita tidak kenal. Saya bilang, oh iya Pak. Setelah itu tidak lama, Samsia Ka'bah SD Negeri Daya 2 menelpon lagi saya. Setelah ini Pak Yunus menelpon, dia bilang, Bu Suryamah, dia telepon ke Pak Yunus, bilang iya. Katanya dikasih, saya juga ditelepon, tapi saya diminta 30. Bilang, iya saya juga. Dia bilang bayar, sanggup dibayar. Saya bilang minta maaf Pak Bu Haji, saya tidak ada uang seperti itu. Saya juga tidak bisa bayar 30 juta. Yang modalku cuma otakku. Nah, terus jadi saya bilang kalau kita mungkin mampu ya silakan. Dia cuma ketawa. Nah setelah itu singkat cerita, kemarin pelantikan namanya Samsia Ka'bah yang sebelumnya dia sudah definitif di situ selama 2 periode masih tetap di SD Negeri Daya 2 yang notabene adalah sekolah besar dengan hampir 500 lebih siswanya, dan dia masih ditempatkan di sekolah tersebut, berarti sudah 3 periode. Otomatis kalau masa jabatan menurut peraturan Perwali dan dari menteri, peraturan menteri, jabatan itu tidak boleh melebihi 3 periode, dan sekarang dia sudah 3 periode. Itu saja sudah bukti nyata bahwa kenapa bisa di sekolah yang sama di Negeri Daya 2 dia duduk lagi 3 periode di situ. Nah, selanjutnya yang kedua, kenapa saya karena tidak bayar 30 juta, saya ditempatkan di tempat yang rawan. Memang satu kecamatan Talok, tapi rawan. Di situ saya ditempatkan di SD yang di Sapiria, di Lembo. Di situ adalah bandar narkoba di situ, di mana siswanya juga 90 orang. Nah, selanjutnya saya di Pagandongan 2, saya di situ juga sekolah kecil. Alhamdulillah saya berjuang, setidaknya menghargai hasil karya saya. Nah, kalau dibilang prestasi, oke. Nah, selanjutnya yang kedua, yang ketiga, ini Pak Yunus dia menyetel penyempatan. Jangan lupa nah telepon Pak Atta, bawa uang sudah kita titip sama Pak Yunus. Oh begitu Pak, tapi tidak ada nomornya di saya Pak Atta, nanti aku kasih Ki. Oh oke. Jadi setelah itu keluar Pak, karena ada datang masuk itu Pak kasih, ada masuk pegawai masuk, seakan-akan bilang kayak sudah natur begitu ya, saya tidak memfitnah, tapi seakan-akan itu masuk berdua itu berumbut, ini terima nih Bu Kadis. Saya bingung, apa ini? Langsung dia bilang juga, tapi berkasnya ada di dalam situ. Ini tapi apa ini bukan? Itu masuk itu Pak Guntur. Kan kasih apa itu kadis apa kayak itu? Pak Guntur masuk dengan seorang perempuan ibu-ibu pegawai dinas pendidikan. Akhirnya saya berdiri karena tidak dihiraukan Mak. Mereka mani itu kan masuk di laci uangku. Tidak dihiraukan Mak. Mereka berambu, diterima nih sama Ibu Kadis. Iya kak? Iya. Jadi tapi berkasnya ada di sini. Iya, diterima nih. Ambil berkasnya bawa ke sebelah. Nah buka pintu. Saya berdiri Mak juga. Karena tidak diabaikan Mak. Pamit Mak. Pamit Pak. Kalau begitu saya pamit. Itu berjalan dengan baik. Karena memang kami ada MOU antara Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Kapolri. Turunannya di pemerintah Kota Makassar itu terlaksana dengan baik. Jadi tentu setiap langkah-langkah yang kami lakukan itu dikoordinasikan dan disinergikan dengan APH. Salah satu bentuk sinerginya kan kita bisa lihat tadi Pak Kajari hadir langsung. Bu, semisalnya ini dalam pemeriksaan ini memang ada yang mana sanksi-sanksinya itu Bu, gambaran sanksinya? Nanti kita lihat. Saya tidak tahu apakah ada kerugian daerah yang muncul. Kalau ada, tentu ada pemulihan. Tapi kalau lihat ini kan artinya adalah lebih kepada antara itu suap, pungli, pemerasan atau gratifikasi. Kan kita bisa tahunya nanti ketika terpotret, tergambar di. Kalau itu pasti pengembaliannya bukan ke kas daerah, ke yang bersangkutan kan gitu. Kalau misalkan pakai dana bos Bu?
Memang di sana dana bos, nah orang Oh, tua ya. anggaran-anggaran sekolah. Oh kalau itu pasti pemulihan kami, dan itu sudah banyak sekali pemeriksaan kami untuk itu. Dan kami pasti tegakkan penegakan hukuman disiplin berdasarkan PP 94 juga pasti dilakukan. Paling berat dari penegakan hukuman disiplin PP 94 kan Pemberhentian tidak hormat. Bu, yang menyuap, disuap itu ada sanksi memang, Bu. Ada sanksi masing-masing. Jadi kan ada macam-macam, bukan hanya suap menyuap, bisa saja dia pungli, bisa saja dia pemerasan. Kan kalau misalnya apa ya? Ya macam-macam lah. Iya. Pada prinsipnya pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk menegakkan regulasi. Tetapi kalau kita mau bertanya terkait proses pemeriksaan, ya saya belum bisa menyampaikan apa-apa. Kami masih berproses. Sudah Berapa orang, yang dipanggil, Bu? Kami masih tahu, Ki, karena itu mempengaruhi, itu pasti akan berpengaruh terhadap proses pemeriksaanku. Tapi orang-orang yang disebutkan dalam video viral itu Pasti yang dipanggil, terkait pasti dipanggil. termasuk Pasti di luar itu pun masih ada. Dan itu ketika kami melakukan pemeriksaan, misalnya saya berkembang. Iya, pasti itu. termasuk pejabat PDAM, Bu. Yang disebut namanya juga pejabat PDAM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.